menyampaikan beberapa poin penting sampai juga membuka, yaitu Ketua Majelis langkah-langkah politik, dan itu makan waktu sekitar. Dan kemudian setelah saya diberi amanah itu, konsolidasi organisasi. Karena banyak yang bahwa dalam perjuangan menjalankan pemilu pada 14 Februari yang lalu, kita memperoleh suara tetapi mengalami perbedaan dengan KPU, ya, sehingga mengakibatkan ya kita ditempatkan partai yang belum lolos di parliamentary threshold. Saya katakan belum karena belum selesai, ya. Lalu kita juga berupaya untuk melalui Mahkamah Konstitusi, tetapi Mahkamah Konstitusi ternyata belum memenuhi rasa keadilan, ya, terhadap Partai Persatuan Bangunan, di mana Partai Persatuan Bangunan didapatkan lebih dari 6 juta suara. Ini adalah hak konstitusi bagi rakyat yang mengamanatkan kepada Partai Persatuan Bangunan yang harus kita perjuangkan sampai titik akhir. Ini adalah kewajiban kami. Tidak boleh suara rakyat itu, karena amanah konstitusi kita ya mengamanatkan bahwa demokrasi kita, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Rakyat sekarang sudah mengamanahkan kepada P3. Apakah kemudian nanti 6 juta orang lebih ini kita mau berdemokrasi di jalanan? Tidak, ya, kita harus perjuangkan sampai ke titik akhir. Nah, mohon doanya para rekan-rekan media semua juga untuk sampaikan ke masyarakat untuk berperan serta mendoakan kami untuk kami bisa berhasil melanjutkan perjuangan, bahwa perjuangan ini masih belum selesai. Nah, hari ini berkumpulnya rapat-rapat ini adalah untuk membahas yang paling penting adalah dua agenda itu. Sukses pilkada, sukses konsolidasi nasional untuk melanjutkan perjuangan, termasuk bagaimana P3 bisa lolos di parlemen. Yang kedua juga kita akan membangun grand design, bagaimana partai ini ke depan. Setelah kemudian hasil yang kita peroleh kemarin, mungkin kita masih belum bisa signifikan atau besar banyak mendapatkan amanah dari rakyat. Nah, kita ingin meramu grand design bagaimana ini ke depan. Ya, banyak pakar-pakar, ya, pengamat-pengamat yang mengatakan P3 harus membangun langkah-langkah baru. P3 tidak boleh stagnan, ya. Pasar kita ini kan digerogotin oleh kanan kiri depan belakang yang sering mengemuka oleh para pengamat, ya. Itu banyak juga. Jadi kita akan menyatukan langkah-langkah itu untuk pertama dalam mensukseskan pilkada, konsolidasi untuk membangun soliditas dalam rangka melanjutkan perjuangan. Iya kan, perjuangan hukum kita ini kan terbuka luas, tidak semuanya, ya itu tidak kemudian tertutup. Jadi MK itu kan mengadili tidak dibatasi pada tanggal bulan. Yang dibatasi tanggal bulan itu adalah pelantikan 1 Oktober terhadap para anggota Dewan terpilih. Itu yang dibatasi. Tetapi hak-hak hukum rakyat itu tidak dibatasi sampai kapan saja. Orang boleh menggugat ke MK, orang boleh juga menggugat ke KUA, ya. Kalau orang mau bercerai ya, ke KUA kan, boleh. Tidak pernah ditutup ruang-ruang itu. Jadi demokrasi begitu indah. Jadi tidak tertutup kemudian perjuangan ini seolah-olah di MK itu selesai. Masih luas. Waktu untuk pelantikan anggota DPR RI itu masih 1 Oktober. Jadi masih berapa bulan? 4 bulan lagi. Masih panjang. Ruang-ruang perjuangan itu masih banyak. Optimis. Gitu ya. Kan teman-teman tahu kalau waktu itu sebelum Sirekap itu mati, kan P3 berada di atas 4%. Kamera ya, tiba-tiba kamera tiba-tiba Sirekap mati, gitu kan. Kemudian ya itulah kira-kira, tapi namanya politik ya bisa saja, tapi kita akan berjuang. Artinya kalau sikap P3 untuk di pemerintahan ke depan bagaimana Pak? Apakah akan oposisi atau berada mendukung pemerintahan Pak? Ini termasuk awal dari diskusi itu, tetapi nanti ada forum lagi, ya, ada forum lagi untuk menentukan itu setelah perjuangan kita itu ada gambaran, tapi kita sedang hari ini kita yang paling utama adalah soal konsolidasi nasional, sukses pilkada, dan kemudian untuk mendorong bagaimana perjuangan kita bisa lolos di parlemen. Tapi kalau aspirasi dari akar rumput bawah nih Pak, ini mayoritas mendukung untuk oposisi atau berada di barisan pemerintahan Pak?
Oh, ya namanya demokrasi ya. Anak kita aja, anak saya 5 itu beda-beda. Kalau malam minggu yang satu saya ke pantai, yang satu minta ke taman mini gitu kan ya. Ya pastilah demokrasi kita nggak mungkin akan bulat. Ya, karena di setiap negara demokrasi itu nggak pernah ada keputusan yang bulat disetujui oleh semua rakyat. Tetapi kalau toh nanti terdapat satu perbedaan-perbedaan, itu nanti akan kita selesaikan gitu ya, ke arah mengambil keputusan yang sama dengan di samping mayoritas, tapi yang sama dengan platform perjuangan Partai Persatuan Pembangunan. Berarti sampai saat ini belum menentukan sikap. Belum. Kapan Pak akan memutuskan sikapnya Ya, untuk nanti bergabung? kalau ternyata mengemuka di dalam rapat ini ya bisa saja nanti besok pagi kemudian di malam ini nanti diputuskan, bisa saja. Oh. Kan rapat ini terbuka luas, tidak menutup hak-hak mereka ya, sebagai hak kedaulatan mereka di dalam konstitusi partai ini, ya tentu kita bisa beli ruang yang leluasa. Berarti Rapimnas ini juga bisa melahirkan sikap politik P3 sendiri itu, Bisa, Pak? bisa. Yang tidak bisa adalah mengganti ketua umum.